Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herun Arini Azizah dengan NIM 2005 12 14 018 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kabel UTP. Table of Content. Nah, di sini saya bagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada pengertian dan fungsi kabel UTP. Kedua ada warna dari kabel UTP. Ketiga ada jenis-jenis kabel UTP. Yang keempat ada kategori kabel UTP. Yang kelima ada karakteristik kabel UTP. Keenam ada kekurangan dan kelebihan kabel UTP. Dan yang terakhir kita nanti bakal mencoba simulasi pemasangan kabel UTP. Pengertian dan fungsi kabel UTP. Kabel UTP yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Nah, kabel UTP sendiri terbagi menjadi 4 pasang inti yang saling berbelit, di mana masing-masing pasangan kabel ini mempunyai kode warna yang berbeda. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan pada umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Warna dalam kabel UTP. Di sini terdapat 8 macam warna. Yang pertama ada oranye atau jingga, ada putih dan orange, ada hijau, ada putih dan hijau. Dan ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penghantar paket data. Sedangkan di sini ada biru yang berfungsi sebagai penghantar paket suara, sama dengan biru putih berfungsi sebagai penghantar paket suara. Dan untuk yang coklat sama putih coklat yang berfungsi sebagai penghantar tegangan D. Jenis-jenis dalam kabel UTP. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kabel straight through yang memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar. Di sini kalian bisa lihat sendiri konektor 1 dengan konektor 2 apakah sama. Kemudian yang kedua ada kabel crossover yang memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel dari crossover sendiri bisa kita lihat sebagai berikut ini. Dan yang terakhir ada rollover, yaitu memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor yang lain. Nah, kabel tipe rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada penghubungan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor, seperti itu. Adapun urutan kabel rollover bisa dilihat sebagai berikut. Di sini sudah terdapat gambarnya. Kategori dalam kabel UTP. Di sini ada 7 bagian kabel. Yang pertama ada kabel UTP Cat1, yaitu merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Kabel UTP Cat1 ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi suara analog saja. Kabel ini digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog.
Jadi untuk pengguna sekarang sudah tidak cocok lagi nih dengan kabel UTP Cat 1. Yang kedua ada kabel UTP Cat 2, yaitu memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya, mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Kabel UTP Cat 2 ini sudah bisa mentransmisikan suara digital. Dulunya kabel ini digunakan pada jaringan IBM Token Ring, tetapi untuk saat ini sudah ketinggalan zaman. Kabel UTP Cat 3 yaitu memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps. Jadi meningkat 6 Mbps dari generasi sebelumnya ya. Kabel UTP Cat 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Kabel UTP Cat 4 yaitu kecepatan transmisi data pada kabel UTP Cat 4 ini sampai 16 Mbps. Kabel kategori ini dulunya sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Kabel UTP Cat 5 yaitu mampu mentransmisikan data hingga 100 Mbps. Nah, kecepatan Cat 5 ini melompat jauh dari generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai 16 Mbps saja. Nah, di sini ada juga kabel UTP Cat 5e, yaitu pengembangan dari versi UTP Cat 5 dengan kecepatan bisa sampai 100 Mbps dengan perbedaan frekuensi sinyal 100 MHz. Lebih tinggi dari versi sebelumnya dong. Kabel UTP Cat 6 yaitu mampu mentransmisikan data 10 kali lebih cepat dari kode kategori sebelumnya, yaitu mencapai 100 Mbps atau 1 GB. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Untuk bentuk fisik, kabel UTP Cat 6 ini pada setiap separator terdapat lapisan plastik yang berfungsi untuk memisahkan setiap kabel. Kabel UTP Cat 6A yaitu peningkatan dari Cat 6 untuk mentransmisikan data yang masih sama, yang berbeda pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz. Nah, yang terakhir nih ada kabel UTP Cat 7 yaitu merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 GB dengan frekuensi sampai 600 MHz. Biasanya versi kabel ini digunakan dalam gigabit Ethernet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada karakteristik nih dari kabel UTP. Yang pertama terdapat isolator pelindung luar. Yang kedua ada bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan menggunakan soket RJ45. Dan terakhir terdiri dari 4 kabel yang saling berpasangan. Kelebihan dan kekurangan nih dari kabel UTP. Ada 4 kelebihan. Yang pertama dari harganya, kabel UTP cenderung lebih murah dari kabel-kabel yang lain. Misalnya nih, fibra optik. Yang kedua, mudah dalam perakitan atau instalasi menjadi kabel jaringan. Yang ketiga, fleksibel karena ukuran kabel UTP yang relatif kecil. Dan yang terakhir ada kecepatan transfer data antar host cukup cepat. Dan di sini kekurangan dari kabel UTP ada 2. Yang pertama ada rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua ada jarak jangkauan terbaiknya hanya di bawah 100 meter saja. Kita buka aplikasinya, kita pilih training mode, kita klik yang tap to start. Saya akan menggunakan tool gunting untuk memotong kabel pelindungnya dan drop menu tangan untuk meluruskan kabel-kabelnya. Setelah selesai, kita atur nih sesuai dengan aturan standar. Nah, berikut penyusunannya. Setelah itu, kita pasang RJ45.
Dan pastikan semua kabel terkena garis merahnya ya. Satukan dengan alat ini, setelah itu kita tes. Nah, berhasil. Nah, saya juga akan mencoba simulator dari kabel cross. Nah, sama seperti tadi, kita buka training mode. Kita klik yang tap to start, kita gunting. Kita kasih drop tangan untuk meluruskan kabel-kabelnya. Nah, setelah itu kita susun sesuai aturan dari cross. Seperti berikut penyusunannya. Nah, setelah itu kita pasang nih RJ45. Pastikan semua kabel terkena garis merahnya. Satukan dengan alat ini, setelah itu kita tes. Nah, berhasil kita mendapatkan susunan kabel cross. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.